Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Akbar Muiz. Saya dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint kelompok saya, yaitu yang pertama nama saya sendiri Muhammad Reza Akbar, dan juga anggota kelompok saya yang kedua adalah Usama. Baiklah, mari kita tanpa berlama-lama lagi, mari kita melompat ke dalam materi. Dimulai dengan kata pengantar. Terima kasih atas segala dan juga puji syukur kehadirat kita semua, dan juga terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kemudahan dalam mengerjakan PPT ini yang merupakan tugas kelompok kami, dan juga berbagai sumber dan juga referensi dari pengarahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih atas sebesar-besarnya dari sumber yang telah disediakan. Baiklah, mari kita melompat ke materi tentang apa itu fermentasi. Sebelum kita melompat ke dalam produk, ada baiknya kita kembali menelusuri ulang apa itu arti fermentasi sebenarnya. Baiklah, kita mulai dengan pengertian fermentasi. Fermentasi dalam pemrosesan bahan pangan adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya. Di bawah kondisi aerobik, perilaku mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positifnya. Sains yang mempelajari fermentasi disebut dengan zimologi. Sejarah fermentasi. Fermentasi telah ada sejak zaman prasejarah. Buktinya, paling awal fermentasi makanan pada minuman beralkohol yang terbuat dari buah beras dan madu bertanggal 7000 sampai 6600 sebelum Masehi di Jiahu, China. Dan minuman anggur sejak 6000 Masehi di Georgia. Kandi berusia 7000 tahun berisi sisa minuman anggur yang ditemukan di pegunungan Zagros, Iran, dan disimpan di Universitas Pennsylvania. Diperkirakan bangsa Babilonia mereferensikan minuman memfermentasikan minuman sejak tahun 3000 Masehi. Sebelum Masehi, Mesir kuno sekitar 3950 sebelum Masehi, Meksiko kuno sekitar 2000 sebelum Masehi, dan juga Sudan sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Louis Pasteur merupakan pakar zimologis pertama di dunia ketika pada tahun 156 ia menghubungkan keberadaan ragi terhadap proses fermentasi. Pasteur pada awalnya mendefinisikan fermentasi sebagai proses respirasi tanpa udara. Pasteur juga menemukan bahwa fermentasi sejalan dengan perkembangbiakan mikroorganisme dalam makanan. Manfaat fermentasi. Manfaat utama fermentasi adalah pengubahan karbohidrat menjadi asam organik yang bersifat mengawetkan makanan. Contohnya fermentasi yaitu jus anggur yang difermentasikan menjadi minuman anggur, gandum menjadi bir, dan sebagainya. Fermentasi menjadikan makanan lebih tahan lama. Setidaknya ada 5 manfaat fermentasi yang dapat kita temui, antara lain: memperkaya variasi makanan dengan mengubah aroma, rasa, dan tekstur makanan, mengawetkan makanan dan menghasilkan sejumlah asam laktat, alkohol, dan asam asetat dalam jumlah yang signifikan, memperkaya nutrisi makanan dengan menambahkan sejumlah protein, asam amino, serta vitamin, mengeliminasi senyawa anti nutrien, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk memproses makanan. Tujuan fermentasi. Pada awal ditemukannya botulisme akibat makanan fermentasi pernah terjadi di Alaska sejak tahun 1985 yang disebabkan oleh praktik fermentasi produk ikan secara tradisional, termasuk fermentasi walrus, singa laut, dan paus. Kondisi ini diperparah dengan kemasan plastik
digunakan sebagai wadah fermentasi, bukan menggunakan lubang tanah yang ditutupi jerami seperti cara tradisional, karena bakteri Clostridium botulinum berkembang dengan baik pada kondisi kedap udara. WHO mengklasifikasikan acar sebagai karsiogen. Berdasarkan studi epidemiologi, studi lainnya menemukan bahwa bahan pangan hasil fermentasi mengandung produk samping berupa karsinogen seperti etil karbamat. Sebuah kajian pada tahun 2009 di Asia menemukan bahwa warga yang memakan acar sayuran secara berkala memiliki resiko kanker esofagus 2 kali lipat. Baiklah, materi yang kedua, peran mikroorganisme dalam fermentasi. Berbagai bahan yang ditumbuhi dengan mikroorganisme akan mengalami perubahan susunan kimia berupa susunan kimia yang dikenal dengan sebagai fermentasi, penghamiran, dan pembusukan, putrefaction. Fermentasi merupakan proses pemecahan senyawa organik menjadi senyawa sederhana yang hasilnya akhirnya alkohol atau asam organik, misalnya terjadi pada bahan yang mengandung karbohidrat. Pembusukan merupakan peruraian yang menghasilkan bau busuk seperti pada peruraian bahan yang mengandung protein. Pada tahun 1837, C. Lator, Theos Quendon, dan F. Kutzing secara terpisah menemukan bahwa pada zat gula yang mengalami fermentasi alkohol selalu dijumpai adanya khamir, sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan gula menjadi alkohol dan CO merupakan fungsi fisiologis dari sel khamir tersebut. Sebagai contoh fermentasi alkohol oleh khamir, fermentasi asam laktat oleh bakteri Lactobacillus, dan fermentasi asam niter oleh jamur Aspergillus. Mikroorganisme pada fermentasi alkohol antara lain Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies khamir mikroorganisme jamur bersel tunggal. Spesies khamir ini berperan penting dalam pembuatan minuman anggur, kue, dan bir sejak zaman kuno. Spesies ini diyakini sebagai awalnya diisolasi dari kulit anggur. S. cerevisiae adalah salah satu organisme model eukariotik yang paling banyak dipelajari dalam biologi molekuler, dan sel layaknya Escherichia coli sebagai bakteri model. S. cerevisiae adalah mikroorganisme yang berperan pada berbagai jenis fermentasi yang umum. Sel S. cerevisiae berbentuk bulat sehingga oval, diameter 5-10 mm. S. cerevisiae berproduksi dengan tunas budding. Cerevisiae ditemukan pada 60-70% pasien dengan penyakit Crohn disease dan 10-15% dengan pasien colitis ulcerativa, dan 8% ditemukan pada kontrol sehat. S. cerevisiae diketahui berperan dalam pemberian bau roti akibat keberadaan prolin dan ornit di dalam ragi. Kedua senyawa tersebut merupakan prekursor dari 2-asetil 1-prolin, satu zat memberikan bau khas pada roti. Saccharomyces baianus merupakan genus khamir yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol. Dan CO. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil, termasuk kelompok Eukaryotes, tumbuh baik pada suhu 30 Celcius hingga pH 4,8. Beberapa kelebihan Saccharomyces dalam proses fermentasi itu mikroorganisme ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi dan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat mengadakan adaptasi. Menurut Dr. Ed Muibudin 2011, beberapa spesies Saccharomyces mampu memproduksi etanol hingga 13,01%. Hasil ini lebih bagus dibandingkan dengan jenis lainnya seperti Candida dan Thiosporon.
Pertumbuhan skleromatis dipengaruhi oleh adanya pengubahan nutrisi, yaitu unsur C sebagai sumber karbon dan unsur N yang diperoleh penambahan urea, Za, amonium, dan pepton, mineral dan vitamin. Nah, mari kita fokus ke dalam mikroorganisme yang sebenarnya digunakan dalam pangan. Mikroorganisme tidak selalu membahayakan, namun banyak juga yang bermanfaat bagi manusia. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita simak materi berikut tentang jenis-jenis mikroorganisme yang membahayakan dan tidak membahayakan dalam makanan dan minuman yang sering kita konsumsi. Lactobacillus. Lactobacillus, keluarga bakteri Lactobacillus adalah bakteri baik yang hidup dalam sistem pencernaan kita. Lactobacillus digunakan untuk pembuatan yogurt, susu probiotik, tempe, kimchi, asinan, sup miso, acar, serta beberapa jenis keju yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Di produk minuman Yakult contohnya, digunakan bakteri Lactobacillus casei. Saccharomyces cerevisiae adalah jamur yang akrab kita sebut dengan ragi. Dilansir dari Lumen Learning, Saccharomyces cerevisiae dapat memfermentasi gula sehingga digunakan untuk pembuatan anggur, bir, dan juga alkohol, serta produk samping berupa karbon dioksida. Saccharomyces cerevisiae juga digunakan dalam proses pembuatan roti. Mikroorganisme ini menghasilkan karbon dioksida yang membuat adonan roti dapat mengembang. Saccharomyces cerevisiae dalam adonan roti kemudian akan mati karena panas saat roti dipanggang. Streptococcus thermophilus. Streptococcus thermophilus adalah bakteri yang disebut dengan bakteri asam laktat. Streptococcus thermophilus digunakan untuk pembuatan keju, yogurt, dan produk olahan susu lainnya. Lactobacter adalah bakteri gram negatif yang dikenal sebagai asam asetat atau cuka. Lactobacter digunakan dalam berbagai jenis makanan, dari mulai pembuatan berbagai cuka, pengasaman, dan pengawetan makanan, hingga pembuatan nata de coco. Aspergillus. Selain bakteri, ada pula jamur, fungi yang termasuk dalam mikroorganisme. Spesies Aspergillus oryzae dikenal juga sebagai kochi mold. Digunakan dalam proses hidrolisis karif, beras ubi, dan barley. Jamur ini juga digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol seperti sake dan soju. Baiklah, itu tadi adalah presentasi dari saya Muhammad Reza Akbar Muiz. Sisa presentasi dalam makalah ini akan dilanjutkan kembali oleh teman kelompok saya bernama Usama. Terima kasih atas penyaksian. Terima kasih telah menyaksikan hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon kritiknya. Perkenalkan, nama saya Usama. Saya akan menjelaskan lanjutan dari Muhammad Reza Muiz. Peran dan manfaat fermentasi makanan bagi kesehatan. 1. Merangsang pertumbuhan bakteri baik. Mengonsumsi makanan dan minuman yang telah melalui proses fermentasi akan menguntungkan sistem pencernaan Anda. Probiotik telah terbukti menjaga kesehatan usus, membantu proses pencernaan, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Pasalnya, ketidakseimbangan bakteri dalam usus dapat menyebabkan intoleransi laktosa atau intoleransi gluten, infeksi jamur, alergi, bahkan asma. Yang kedua, menyebab nutrisi makanan lebih baik. Manfaat makanan fermentasi berikutnya adalah mampu membantu menyerap nutrisi makanan dalam tubuh. Makanan fermentasi dapat menjaga keseimbangan bakteri di usus dengan tepat, serta membuat enzim pencernaan menyerap lebih banyak nutrisi dari makanan yang Anda konsumsi. Yang ketiga, membuang racun dalam tubuh. Makanan dan minuman fermentasi adalah sumber nutrisi yang baik untuk membantu proses detoksifikasi. Kandungan asam dan bakteri dalam pangan fermentasi ampuh untuk meluluhkan beberapa jenis racun dan logam berat dalam tubuh seperti merkuri dan aluminium.
Yang keempat, mendukung kekebalan tubuh. Beberapa ahli menganggap usus sebagai organ yang berpengaruh terhadap sistem kekebalan di seluruh tubuh. Peradangan kronis yang terkait dengan penyakit seperti penyakit jantung, kanker, dan diabetes dapat dimulai dari bakteri pada usus. Jadi jangan memperlekkan manfaat makanan fermentasi untuk tubuh Anda. 5. Melawan kanker prostat. Manfaat makanan fermentasi lainnya adalah dapat melawan kanker. Itu karena makanan fermentasi kaya akan vitamin K2. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatkan asupan vitamin K2 dapat mengurangi risiko kanker prostat. Yang keenam, menurunkan tekanan darah. Selain itu, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Opinion on Lipidology pada tahun 2006, mengungkap usus yang telah melalui tahap fermentasi bisa menurunkan tekanan darah tinggi pada penderitaan. Dampak buruk makanan fermentasi jika konsumsi berlebihan. Kembung terutama bagi penderita gangguan lubang. Ada beberapa makanan dan minuman hasil fermentasi yang mengandung probiotik yang tinggi. Tak semua orang bisa asal mengonsumsinya. Ada beberapa yang mengalami keadaan yang kurang nyaman terhadap perut mereka. Reaksi yang paling umum usia mengonsumsi makanan fermentasi adalah naiknya asam lambung dan membuat kembung. Kondisi perut kembung terjadi karena ada gas berlebihan yang diproduksi setelah probiotik membunuh bakteri berbahaya di usus. Probiotik menyekresi peptida antimikroba yang membunuh patogen berbahaya seperti Sommelian dan E. coli. Lanjutannya, oncom. Aksara Sun Baku adalah makanan asal Indonesia yang terutama populer di Jawa Barat. Makanan ini adalah produk fermentasi yang dilakukan oleh beberapa jenis gapang. Mirip dengan mengelola terhadap tempe. Perbedaannya adalah bahwa pada oncom hasil olahan dinyatakan siap diperdagangkan setelah kapang menghasilkan spora. Sementara pada tempe hasil olahan diperdagangkan sebelum kapang menghasilkan spora baru dalam tahap. Ada dua jenis utama oncom, oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah digradasi oleh kapang oncom Nutrora, Sitabihila, dan N intermediate, sedangkan oncom hitam didegradasi oleh kapang tempe, Rhizopus oligosporius, dan atau jenis-jenis mochov. Oncom adalah satu-satunya bahan makanan manusia yang diolah dengan melibatkan jenis Notropora. Lanjutannya, oncom. Aksara Sun Baku adalah makanan asal Indonesia yang terutama populer di Jawa Barat. Makanan ini adalah produk fermentasi yang dilakukan oleh beberapa jenis gapang. Mirip dengan mengelola terhadap tempe. Perbedaannya adalah bahwa pada oncom hasil olahan dinyatakan siap diperdagangkan setelah kapang menghasilkan spora. Sementara pada tempe hasil olahan diperdagangkan sebelum kapang menghasilkan spora baru dalam tahap. Ada dua jenis utama oncom, oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah digradasi oleh kapang oncom Nutrora, Sitabihila, dan N intermediate, sedangkan oncom hitam didegradasi oleh kapang tempe, Rhizopus oligosporius, dan atau jenis-jenis mochov. Oncom adalah satu-satunya bahan makanan manusia yang diolah dengan melibatkan jenis Notropora. Produk fermentasi kacang dan seralia. 1. Tempe. Bahasa Jawa translate tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbentuk dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan yang lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporius, kapang atau kapang roti, atau R. alhizos. Sedia fermentasi ini secara umum dikenal sebagai
ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai mengandalkan senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Beberapa macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih yang karena pertumbuhan misalia kapang yang meratakan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang mendapat degradasi komponen-komponen kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma khas. Beberapa dengan tahu tempe terasa agak masam. Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tetapi sekarang telah mendunia. Kaum vegetarian di seluruh dunia banyak yang telah menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Akibatnya saat ini tempe tidak hanya diproduksi di Indonesia tetapi juga di banyak tempat di dunia. Berbagai penelitian di jumlah negara seperti Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat Indonesia juga sekarang berusaha mengembangkan palur strain unggul Rhizopus untuk menghasilkan tempe yang lebih cepat, berkualitas, atau memperbaiki kandungan gizi tempe. Beberapa pihak khawatirkan kegiatan ini dapat mengancam keberadaan tempe sebagai bahan pangan milik umum karena gulur-gulur ragi tempe unggul dapat didaftarkan hak proteinnya sehingga menggunakannya perlindungan undang-undang memerlukan infeksi dari pemegangan hak paten. Lanjutannya, oncom. Aksara Sun Baku adalah makanan asal Indonesia yang terutama populer di Jawa Barat. Makanan ini adalah produk fermentasi yang dilakukan oleh beberapa jenis kapang. Mirip dengan mengelola terhadap tempe. Perbedaannya adalah bahwa pada oncom hasil olahan dinyatakan siap diperdagangkan setelah kapang menghasilkan spora. Sementara pada tempe hasil olahan diperdagangkan sebelum kapang menghasilkan spora baru dalam tahap. Ada dua jenis utama oncom, oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah digradasi oleh kapang oncom Nutrora, Sitabihila, dan N intermediate, sedangkan oncom hitam didegradasi oleh kapang tempe Rhizopus oligosporus dan atau jenis-jenis mochov. Oncom adalah satu-satunya bahan makanan manusia yang diolah dengan melibatkan jenis Notropora. Lanjutannya, kecap adalah bumbu dapur atau penyedap makanan yang berupa cairan berwarna hitam yang rasanya manis atau asin. Bahan dasar pembuatan kecap umumnya adalah kedelai atau kedelai hitam. Namun ada pula kecap yang dibuat dari bahan dasar air kelapa yang umumnya berasa asin. Kecap manis biasanya bertekstur kental atau berbuat dari kedelai. Sementara kecap asin bertekstur lebih cair dan membuat dari kedelai dengan komposisi garam yang lebih banyak atau bahkan ikan laut selain bahan dasar kedelai atau kedelai hitam. Bahkan air kelapa. Kecap juga dapat dibuat dari ampas pada dari pembuatan tahu kedelai. Kecap manis merupakan produk fermentasi kedelai dengan dua tahap pembuatan koji dan moroni. Kecap asin bahasa Inggrisnya soy sauce atau saus kedelai karena kata kocu dalam bahasa Inggris merujuk pada saus tomat. Kecap air kelapa berbahan baku air kelapa. Kecap ampas tahu berbahan baku sisa atau ampas tahu. Kecap Inggris Worcestershire sauce atau Worcester sauce sejenis kecap dan rasa mustard Inggris yang kuat. Kecap ikan berbahan baku ikan. Selain itu, masih banyak variasi kecap lainnya di berbagai negara, misalnya Sonyu di Jepang dan Ganjang di Korea. Variasi rasa kecap biasanya disebabkan karena adanya berbagai metode dan durasi fermentasi.
perbandingan air, garam, kedelai yang berbeda-beda, dan juga dikarenakan bahan tambahan yang dicampurkan ke dalamnya. Tauco. Bentuk baku tauco adalah bumbu makanan yang terbuat dari biji kedelai yang telah direbus, dihaluskan, dan diaduk dengan tepung terigu, kemudian dibiarkan sampai tumbuh jamur. Fermentasi tauco dengan direndam dengan air garam. Kemudian jamur yang pada terik matahari selama beberapa minggu sampai keluar aroma yang khas tauco, atau rendaman berubah menjadi warna coklat kemerahan. Pada pertengahan prosesnya, rendamannya sering mengeluarkan bau yang menyengat seperti ikan busuk atau bau terasi. Dari beberapa produsen, tauco tradisional mengatakan bahwa hasil air rendamannya itulah diolah menjadi kecap, sedangkan biji kedelai menjadi tauco. Terdapat berbagai cara pengolahan tauco yang masing-masing memiliki keistimewaan tersendiri. Contoh tauco yang beredar di daerah Riau beberapa dengan tauco dengan di daerah Jawa dan Kalimantan. Tiap daerah memiliki keunikan cita rasa tersendiri. Dari pengalaman, tauco dapat disimpan lama sampai bertahun-tahun yang tidak akan rusak atau basi selama penyimpanannya tidak terkena air mentah ataupun berkontaminasi dengan bahan organik lainnya. Roti gandum utuh atau flameal berat adalah jenis roti yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu yang sebagian atau seluruhnya digiling dari biji gandum utuh atau hampir utuh. Lihat tepung gandum utuh dan gandum utuh. Ini adalah salah satu jenis roti coklat. Sinonim atau hampir sinonim untuk roti gandum di luar Amerika Serikat, misalnya Inggris, adalah roti gandum utuh atau roti gandum. Beberapa daerah Asia hanya menyebut roti gandum sebagai perbandingan dengan roti putih. Beberapa jenis roti gandum secara tradisional dilapisi dengan butiran gandum utuh atau retak, meskipun ini sebagai besar dekoratif dibandingkan dengan nilai gizi dari roti berkualitas baik untuk sendiri. Komposisi yang tepat dari produk-produk yang dapat dipasarkan secara legal sebagai roti gandum utuh bervariasi dari satu negara ke negara lain, dan bahkan di dalam satu negara. Dalam beberapa kasus, roti dibuat dengan tepung gandum utuh yang mengandung semua bagian komponen gandum dari rasio yang sama seperti yang lain. Natto adalah makanan tradisional Jepang yang terbuat dari kacang kedelai yang difermentasikan. Makanan ini memiliki tekstur yang lengket, berserat, dan seperti berlendir. Natto merupakan fermentasi dari mikroorganisme bakteri Bacillus subtilis atau memiliki ratu nuti dengan aroma yang tajam. Saat difermentasi, makanan Jepang ini menghasilkan enzim yang baik untuk kesehatan. Enzim hasil fermentasi natto disebut nattokinase. Nattokinase adalah enzim hasil fermentasi natto yang mengandung zat antioksidan yang baik untuk pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Bahkan enzim nattokinase ini mampu melarutkan gumpalan darah dan tubuh. Untuk menambah cita rasa, orang Jepang mengonsumsi natto dengan mencampurkan bahan lain seperti kecap dan mustard, telur mantap, plus ditambahkan dengan semangkuk nasi putih. Selanjutnya, miso. Miso adalah bahan makanan asal Jepang yang dibuat dari fermentasi rebusan kedelai, beras, atau campuran keduanya dengan garam. Kapal yang digunakan untuk fermentasi adalah Aspergillus oryzea atau Kojikin. Miso digunakan sebagai bumbu masak untuk berbagai jenis makanan Jepang. Miso adalah pasta asin yang terbuat dari kacang fermentasi, biasanya kedelai, yang telah menjadi bahan pokok dalam makanan Jepang selama ribuan tahun.
Ini juga dapat dibuat menggunakan biji-bijian tertentu seperti jelai fermentasi, beras atau gandum dicampur dengan garam dan bakteri yang disebut koji yang menghasilkan berbagai rasa, warna, dan kegunaan miso. Ini adalah salah satu bumbu terbaik untuk tetap di tangan karena seberguna dalam resep dan dikemas dengan beberapa manfaat kesehatan miso yang patut perhatikan. Warna miso bisa krem kekuningan, coklat muda, coklat tua, hingga kehitaman dengan tekstur seperti selai kacang. Rasa miso biasanya asin, tetapi rasa, aroma, dan warna miso bergantung bahan baku, resep, dan lama fermentasi berbanding pada wilayah di Jepang. Bahan baku miso bisa berupa beras, gandum, jelai, gandum hitam, heifer, dan serealia yang lain. Fermentasi kedelai dengan ragi kajikin mengurangi protein kedelai sekaligus menghasilkan sejumlah besar asam amino. Rasa lezat asam amino tersebut dikenal sebagai umami yang merupakan rasa kelima dari 4 rasa. Bisa dibeli secara kiloan. Miso antara lain merupakan sumber protein, vitamin B12, vitamin B2, vitamin E, dan isoflavon. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.